Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurkaroma dengan NIM 2892150032 dari Prodi Manajemen Rekplus dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikutmaningtyas dengan mata kuliah Manajemen Logistik. Di sini saya ingin menjelaskan materi untuk ujian tengah semester. Di sini saya ingin menjelaskan definisi logistik. Logistik adalah definisi lama adalah merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini terkait erat dengan kepentingan militer, namun jika dipandang dari tujuan bisnis memiliki arti yang berbeda, yaitu The Council of Logistic Management atau CLM mendefinisikan logistik secara lebih baik sebagai berikut. Logistik adalah proses perencanaan menerapkan pengendalian yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari Ronald H. Ballon 1992. Definisi ini menekankan kepada dua hal, yaitu yang pertama menitik beratkan kepada proses penggerakan fisik barang, yang kedua adalah para ahli logistik yang terhimpun dalam organisasi tersebut memuaskan perhatian terhadap aliran barang dari dan ke perusahaannya. Selanjutnya ada logistik bisnis, merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran, dan produksi. Kegiatan logistik secara tidak sadar sudah terbiasa dilakukan orang selama ini. Bidang bisnis pun selalu melibatkan kegiatan pergerakan dan penyimpanan atau move on store activity. Di sini ada ruang lingkup logistik. Secara praktis, logistik adalah merupakan kegiatan fungsional yang berulang-ulang melalui saluran aliran material yang dikonversi menjadi produk dan dikirim hingga ke para pelanggan, seperti di skema aliran material komoditas, teh, atau lampiran. Secara terminologi, logistik bisnis terdiri dari dua proses besar. Yang pertama, semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakannya, kegiatan produksi disebut inbound logistik dan proses pengelolaannya disebut manajemen material. Yang kedua itu setelah kegiatan produksi disebut outbound logistik, sedangkan proses pengelolaannya disebut manajemen distribusi fisik. Jadi inbound dan outbound logistik pada prinsipnya memiliki kesamaan, kecuali pada kegiatan inbound terdapat kegiatan akuisisi, yaitu kegiatan tentang proses pembelian bahan baku, sedangkan pada outbound dinyatakan sebagai kegiatan jadwal produksi. Perbedaan yang prinsip hanya objek yang ditangani, di mana inbound yang ditangani adalah bahan baku dan bahan lainnya, sedangkan outbound adalah barang jadi. Ada dua kelompok kegiatan penting dalam logistik bisnis. Yang pertama itu ada kegiatan kunci, dan yang kedua itu ada kegiatan pendukung. Selanjutnya ada aktivitas kunci. Yang pertama itu standar pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama dengan bagian pemasaran untuk menetapkan A. Keinginan dan keperluan pelanggan untuk pelayanan logistik, B. Merespon pelanggan untuk dilayani, C. Tingkat pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua ada transportasi. Yang A. Memilih moda dan pelayanan transport, B. Konsolidasi angkutan, C. Rute angkutan, D. Jadwal kendaraan, E. Pemilihan perlengkapan atau moda, F. Pemrosesan keluhan, dan yang G. Audit tarif angkutan. Yang selanjutnya ada manajemen persediaan. A. Kebijakan penyimpanan bahan baku dan barang jadi, B. Peramalan penjualan jangka pendek, C. Pembawaan produk pada titik simpan, D. Jumlah ukuran dan lokasi titik simpan, E. Just in time atau strategi dorong dan tarik. Yang keempat ada pemroses pemesanan. A. Prosedur interface antara penjual dengan persediaan, B. Metode penyimpanan informasi pesanan, C. Aturan pemesanan. Di sini ada kegiatan pendukung. Yang pertama ada pergudangan. A. Menentukan luas dan volume gudang. Yang B. Tata letak stok. C. Konfigurasi gudang. D. Penempatan stok. Yang kedua ada penanganan material.
A. Pemilihan perlengkapan, B. Kebijakan penggantian perlengkapan, C. Prosedur order packing, D. Penyimpanan stok. Yang ketiga ada pembelian, pemilihan sumber pemasok, B. Menentukan saat pembelian, C. Jumlah pembelian. Yang keempat ada kemasan pelindung, dirancang untuk A. Penanganan, B. Penyimpanan, C. Melindungi dari rusak dan hilang. Yang kelima itu ada kerjasama dengan bagian produksi untuk A. Menentukan jumlah agregat, B. Urutan dan waktu produksi. Yang keenam ada pemeliharaan informasi, A. Mengumpulkan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi, B. Analisa data, dan C. Prosedur pengendalian. Standar pelayanan kepada pelayanan adalah kegiatan kunci awal yang harus menetap tingkat keluaran dan derajat kesiapan sistem logistik dalam merespon harapan pelanggan. Masalah utama dalam menetapkan standar pelayanan kepada pelanggan adalah pada tingkat pelayanan berapakah agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang wajar dan pelanggan mendapatkan kepuasan pada batas-batas yang wajar. Transportasi dan persediaan adalah kegiatan kunci penting karena bisa menyerap ongkos logistik yang besar. Ongkos kegiatan ini bisa mencapai setengah hingga 2/3 dari total ongkos logistik. Selanjutnya ada logistik bisnis dalam perusahaan. Fungsi pemasaran yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah kegiatan standar pelayanan kepada pelanggan, penentuan harga, pengepakan, dan penentuan lokasi pengecer. Fungsi produksi yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah penjadwalan produk, penentuan lokasi pabrik, dan pembelian. Suatu produk yang dihasilkan pabrik tidak akan bisa sampai di pelanggan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi jika tidak memiliki sistem logistik yang tangguh. Ada kasus dan solusi. Kasus: proses produksi sepatu dimulai dari pengolahan bahan mentah seperti karet, tali, benang, dan lem dari berbagai lokasi, lalu dikirim ke pabrik sepatu. Setelah semua bahan mentah dikirim, produksi sepatu dimulai. Setelah pabrik memproduksi sepatu mulai didistribusikan ke lokasi penjualan atau lokasi yang mendekati konsumen. Pabrik sepatu ini berpusat di sekitar Jakarta dan harus dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumennya pun tersebar tidak hanya di kota-kota besar, namun juga di kota kecil. Berdasarkan contoh kasus di atas, berikan penjelasan Anda apa yang harus dilakukan oleh produsen dalam mendistribusikan sepatu secara efektif dan efisien. Selanjutnya solusi. Adapun pendistribusian yang efektif adalah dengan mendekatkan sepatu ke masyarakat tanpa harus membangun pabrik, tapi dengan membangun gudang di lokasi dengan banyak pembeli sepatu. Biasanya di kota besar, ibu kota provinsi, atau kabupaten, pembangunan pabrik membutuhkan biaya yang sangat mahal, maka sepatu cukup dikirim dari Jakarta ke lokasi gudang di kota besar lainnya. Perusahaan juga harus memahami penyebaran lokasi pembeliannya. Misal pembeli menyebar ke Pulau Sumatera, namun penjualan tertinggi ada di kota Palembang, maka pengiriman untuk penjualan di seluruh Pulau Sumatera dapat dikirim ke Palembang terlebih dahulu. Dari Palembang, sebagian sepatu dikirim ke kota Medan dan Padang. Dari setiap kota baru dikirim ke pusat pembelanjaan. Metode pengiriman dianggap lebih efektif karena dapat memindahkan sepatu dalam jumlah besar secara bersamaan mendekati lokasi pembelian di Pulau Sumatera. Kapasitas truk pun termaksimalkan. Di sini ada aliran material komoditas teh. Ada fungsi
kegiatan, lokasi, keterangan. Di sini ada fungsinya produksi pucuk, kegiatannya memetik pucuk, lokasinya kebun teh, keterangannya pucuk dipetik di kebun teh. Habis itu ada logistik, penyimpanan sementara, lokasinya kebun teh, keterangannya setelah dipetik disimpan sementara menunggu diangkut. Yang ketiga ada fungsinya logistik, kegiatannya menimbangan, lokasinya sama tadi kebun teh, dan keterangannya pucuk ditimbang. Habis itu ada logistik, transportasi, jalan kebun teh, pucuk diangkut dari kebun ke pabrik. Selanjutnya ada produksi logistik, pelayunan atau penyimpanan, wording trough pabrik. Lanjut ada pucuk dilayukan di wording trough. Yang fungsi selanjutnya ada logistik, transportasi ke ruang giling. Habis itu lokasinya pabrik, keterangannya diangkut menggunakan monorail ke mesin giling. Selanjutnya ada fungsinya produksi, kegiatannya digiling, lalu lokasinya masih sama di pabrik, keterangannya digiling di mesin giling. Selanjutnya fungsinya produksi, kegiatannya fermentasi, lokasi pabrik, keterangannya dilakukan fermentasi. Habis itu ada masih produksi, pengeringan, pabrik, dikeringkan di form bed dry. Lanjut ada produksi, sortasi, pabrik, dilayak pada viromes. Selanjutnya fungsi ada logistik, kegiatannya penyimpanan, lokasinya pabrik, keterangannya teh disimpan pada tempat simpan teh kering. Fungsinya logistik, kegiatannya penyimpanan, lokasinya masih sama, pabrik, keterangannya teh disimpan di gudang produk ekspor. Selanjutnya hasil logistik, transportasi, pabrik, teh diangkut ke Tanjung Priuk. Habis itu ada logistik, penyimpanan, pelabuhan, teh disimpan di gudang menunggu pengapalan. Habis itu ada logistik, transportasi, pelabuhan asal, teh diangkut menuju negara tujuan. Lanjut ada logistik, penyimpanan, pelabuhan tujuan, dan teh disimpan di gudang pelabuhan negara tujuan. Lalu ada logistik, transportasi, pelabuhan tujuan, dan teh diangkut ke pedagang besar di negara tujuan. Selanjutnya ada logistik, penyimpanan, pedagang besar, teh disimpan menunggu diangkut ke para pengecer. Yang terakhir itu ada fungsinya logistik, kegiatannya transportasi, lokasinya pedagang besar, dan keterangannya ada teh diangkut ke para pengecer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.